Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Hari ini, Baikao Chonglou ditakdirkan untuk ditutup. Apa yang membuat Yeling paling marah adalah bahwa dari sikap rusa Jiose, dia toh tidak akan terbuka untuk mereka. Di sisi lain, meskipun racun di tubuh Yan yang kembali jernih dan bersih, ia sudah keracunan terlalu lama, yang mungkin telah merusak otaknya dan kehilangan semua ingatannya. Akibatnya, semua sumber daya yang dia janjikan, emas, perak, dan perunggu, jelas tidak bisa disediakan. Di bawah kombinasi keduanya, kehilangan ini benar-benar terlalu hebat untuk membuat Yeling benar-benar tak tertahankan. Anda tahu, dengan korupsi keluarga kerajaan Chu, Departemen Militer belum memperoleh biaya militer selama 10 tahun, 7 juta tentara dari 7 jenderal ras manusia, ditambah 1 juta tentara Sui Luxiang, peralatannya sudah bobrok. Paling banyak satu pertempuran lagi, baju besi dan senjata ini pasti akan runtuh. Pada saat itu, haruskah manusia melambaikan tangan mereka dan melawan klan iblis? Alasan mengapa manusia bisa bertarung melawan klan iblis adalah mengandalkan alkimia dan alkimia. Di antara mereka, eliksir dapat dengan cepat meningkatkan keadaan dan kekuatan prajurit manusia, dan memberikan kekuatan berkelanjutan untuk pasukan manusia. Sedangkan untuk senjata pemurnian itu bisa memperbaiki senjata tajam dan baju besi yang kuat bagi tentara manusia untuk bertarung melawan tentara iblis, yang sangat kuat. Jika manusia tidak menggunakan senjata atau memakai baju besi, tetapi bertelanjang dada dan bertempur melawan klan iblis, maka tidak perlu diragukan bahwa pasukan klan manusia tidak dapat menahan serangan klan iblis, dan serangannya sendiri tidak dapat menghancurkan pertahanan klan iblis. Dengan cara ini, hampir tidak ada kemungkinan lain bagi umat manusia untuk menghadapi ras iblis kecuali untuk disalahgunakan. Tapi sekarang, Baikao Chonglou tertutup secara permanen untuk manusia, belum lagi manusia tidak memiliki terlalu banyak alkemis, bahkan jika semua orang adalah alkemis kelas 9. Pada saat yang sama, Yan kembali tak sadarkan diri, dan sumber daya yang ia janjikan tidak ada harapan, dan peralatan tentara manusia tidak dapat diganti. Begitu perang berakhir, umat manusia pasti akan runtuh. Benar-benar kehilangan kemampuan untuk menolak. 100 tahun yang lalu, manusia masih bisa meminta bantuan keluarga Abisal, tetapi mulai sekarang, keluarga Abisal dipenuhi dengan perawatan diri dan sama sekali tidak peduli dengan manusia. Sejak tahun ketiga kepergian Chu Xingyun dari dunia Qiankun lebih dari 100 tahun yang lalu, keluarga Abyss Devil dan Demon telah meluncurkan pertempuran untuk menyatukan dunia jurang maut. Awalnya, ketika semua orang ingin datang, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menyatukan seluruh dunia jurang. Tetapi pada kenyataannya, dunia jurang jauh lebih jahat dari semua orang menilai, apalagi 10 tahun, dan sekarang, 100 tahun telah berlalu, tetapi dunia jurang masih belum bersatu. Dunia jurang telah membentuk dua kelompok etnis besar. Kelompok etnis besar pertama, yang dipimpin oleh Dewa Kaisar Iblis, memimpin ratusan ras, membentuk pasukan iblis. Kelompok etnis terbesar kedua hanyalah kecoa ras tunggal. Ngomong-ngomong soal kecoa, mungkin sebagian besar orang tidak tahu apa itu. Jelas, kecoa itu sebenarnya kecoa. Orang dahulu mengatakan bahwa jika Anda menemukan kecoa di rumah, kemungkinan Anda sudah memiliki puluhan ribu kecoa di rumah Anda. Meskipun banyak orang meragukan pernyataan ini dan menganggapnya terlalu berlebihan, pada kenyataannya, situasi ini tersebar luas. Tingkat reproduksi kecoa sangat mengerikan, sekali dikandung, Anda bisa berkembang biak seumur hidup. Secara teori, dalam keadaan yang benar-benar ideal, sepasang kecoa dapat berkembang biak 20.000 dalam setahun. Jika setengah dari mereka adalah laki-laki dan setengahnya adalah perempuan, selama lingkungannya sesuai dan kondisinya memungkinkan, maka 10.000 pasang kecoa akan menjadi setelah itu, 200 juta kecoa bisa diperbanyak. Sepasang kecoa, dalam kondisi ideal, membiakkan 10.000 pasang 1 tahun kemudian, 100 juta pasang 2 tahun kemudian, dan 1 triliun pasangan 3 tahun kemudian. Ini adalah kemampuan reproduksi kecoa-kecoa. Tentu saja, dalam keadaan normal, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, kecoa membutuhkan lingkungan dan kondisi untuk berkembang biak, dan mereka membutuhkan banyak makanan. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa dunia abisal belum normal selama 100 tahun, dan itu sangat tidak normal. Untuk menyatukan seluruh dunia abisal, dalam 100 tahun terakhir, perang iblis Kaisar Iblis telah membakar seluruh dunia abisal, dan setiap jam, bahkan setiap detik, ada puluhan ribu makhluk abisal yang berjuang mati-matian. Ratusan triliun zek abisal telah mati dan tubuh mereka menumpuk seperti gunung, ini memberikan peluang bagus bagi perkembangan klan kecoa. Dalam 100 tahun terakhir, di dalam kerak planet dari seluruh alam semesta, jumlah kumbang yang mati dalam pertempuran setiap tahun benar-benar terlalu besar untuk dihitung, bahkan jika dipaksakan, itu pasti data yang menakutkan. Mayat kumbang mati ini telah menjadi makanan yang tidak ada habisnya untuk keluarga kecoa.
Oleh karena itu, setelah 100 tahun perkembangan, jumlah keluarga kecoa tidak lagi dapat dihitung. Itu adalah angka horor dalam megabyte. Ketika kelompok etnis tumbuh pada skala tertentu, makanan menjadi masalah terbesar. Agar penuh, keluarga kecoa harus bertarung melawan keluarga iblis yang menyatukan jurang. Di bawah konfrontasi yang sengit, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, ada jutaan kumbang abisal yang terbunuh dalam pertempuran. Tidak peduli apakah itu bangkai kecoa, atau bangkai aliansi semut, mereka akan menjadi kecoa lagi. Sumber daya, sekali lagi mereproduksi lebih banyak kecoa. Oleh karena itu, untuk bertarung melawan klan kecoa, pasukan jurang sudah hangus, dan bahkan seorang prajurit tidak dapat ditarik keluar. Bahkan jika klan manusia punah, mereka hanya bisa membiarkannya pergi. Jika suku kecoa tidak diblokir di dunia jurang, begitu suku kecoa diizinkan untuk melangkah ke permukaan, itu adalah akhir yang sebenarnya. Dunia permukaan, semua manusia, semua kelompok monster, dan semua monster, bahkan semua tanaman, akan menjadi sasaran keluarga kecoa. Karena itu, untuk melindungi alam semesta, kehidupan dan kematian umat manusia tidak begitu penting, bahkan jika klannya dihancurkan, itu hanyalah cabang dari umat manusia. Apa yang membuat Yeling gila adalah bahwa begitu umat manusia tidak bisa melawan pasukan iblis, tidak ada tempat untuk mundur. Bahkan dunia abisal tidak lagi dapat melindungi keselamatan umat manusia, dan kapan saja dapat dibunuh di mulut keluarga kecoa dan menjadi makanan bagi keturunan keluarga kecoa. Setelah manusia punah, semua kecuali ribuan puluhan ribu bangsawan dapat meninggalkan dunia Qiankun melalui teleportasi. Semua orang di dunia harus mati. Tidak ada satu inci pun tanah di seluruh dunia Kun-Kun, yang dapat memungkinkan umat manusia untuk menahan diri. Anda tahu, saat ini, ada lebih dari 10 miliar manusia yang tinggal di negara bagian selatan. Kehidupan dan kematian begitu banyak orang, semuanya dilindungi oleh 7 jenderal ras manusia. Namun, mereka berjuang keras untuk melawan, tetapi keluarga kerajaan Dacu ada di belakang untuk menghancurkannya lagi dan lagi. Nah sekarang, pagoda raksasa Taiko tertutup secara permanen untuk umat manusia, dan Yan, yang dapat mengambil banyak bahan, kembali, dan telah menjadi sasaran perhitungan rahasia keluarga kerajaan Dacu. Kehidupan dan kematiannya tidak pasti. Sumber daya yang dijanjikan mungkin tidak tersedia. Menghadapi situasi putus asa seperti itu, bagaimana bisa Yeling tidak jatuh, bagaimana mungkin dia tidak gila? Anda tahu, setelah kejadian hari ini, harapan terakhir umat manusia hampir musnah. Dunia Qiankun, lebih dari 10 miliar orang, telah memasuki hitungan mundur kematian. Serangan berikutnya dari klan iblis adalah dunia Qiankun, hari kepunahan manusia. Ya, dia mendongak dengan tajam, mata Yeling memerah, memalingkan kepalanya dengan marah, dan memandang Bai Bing. Dia berkata dengan marah, sebelum bos pergi, mari kita dengarkan pendapatmu lebih banyak. Sekarang untuk apa yang Anda katakan? Menutup matanya kesakitan, Bai Bing berkata, meskipun, saya sedikit menyesal untuk bos, tapi saya pikir, bahkan jika bos ada di sini, dia pasti akan mendukung saya. Mengangguk dengan dingin, Yeling berbalik dan berjalan ke punggung Yang Wei, dengan lembut mengambil tubuh Yan, dan berjalan menuju susunan teleportasi. Menghadapi ini, Bai Bing berbalik dan berkata kepada puluhan ribu kandidat, semua orang memperhatikan, semua orang mengantri, dan sesuai dengan urutan kedatangan, mereka akan melewati Ling Zhen dan kembali ke Akademi Nanming untuk menunggu pemberitahuan. Setelah menyelesaikan pidatonya, Bai Bing menatap Chu Xingtian dengan dingin, lalu berbalik dan bergegas pergi ke arah teleportasi. Menghadapi adegan ini, Chu Xingtian tidak bisa membantu tetapi tertegun, tapi segera, dia bereaksi dan berkata dengan cemas, tunggu. Di mana saya bisa mendapatkan poin untuk penilaian ini? Menghadapi pertanyaan Chu Xingtian, Bai Bing berhenti, dan dengan senyum dingin, Bai Bing menggelengkan kepalanya, sebenarnya tidak masuk akal, sebenarnya. Saya sekarang dapat mengumumkan bahwa semua kandidat di bidang ini telah dieliminasi, dan jangan pernah menyewa. Setelah menyelesaikan pidatonya, Bai Bing tidak tinggal lagi, Fei menyusul Yeling, dan bersamanya, melalui susunan teleportasi, bergegas kembali ke Akademi Nanming. Menyaksikan sosok Bai Bing pergi dengan cepat, Chu Xingtian tidak bisa membantu tetapi tetap di udara begitu lama, tetapi dia tidak berharap itu ternyata menjadi hasil seperti itu pada akhirnya. Dengan linglung, Chu Xingtian tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan menoleh untuk melihat dengan takjub. Apa yang dilihatnya, semua puluhan ribu siswa di sekitarnya menatapnya dengan kejam. Jelas, semua orang berpikir bahwa dialah yang memulai, atau mengirim seseorang untuk membunuh kembalinya Yan, dan karena kematian Yan, mereka semua dihilangkan. Sebenarnya, ini bukan masalahnya Bai Bing melenyapkan semua orang karena Baikao Zonglou secara permanen tertutup bagi manusia. Seperti kata pepatah, seorang wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi, dan bahkan seorang alkemis pintar membutuhkan bahan obat untuk membuat ramuan. Karena itu, begitu Baikao Zonglou ditutup, alkimia manusia tidak perlu berkembang lagi. Alasan mengapa Bai Bing begitu ditentukan adalah bahwa dia bisa merasakan ketegasan 9 rusa dari kehendak 9 rusa. Dalam hal apapun, Baikao Zonglou tidak akan terbuka untuk mereka lagi, bahkan jika manusia menggunakan kekuatan, mereka hanya bisa semuanya batu giok.
Yang ekstrim, esensi ginseng berumur 10.000 tahun dari 9 kaisar tidak cukup untuk melawan semua umat manusia, tetapi mudah untuk menghancurkan semua bahan obat di gedung yang berat. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan tidak ada gunanya. Begitu benar-benar diperjuangkan, manusia akan rusak parah, dan pada akhirnya, kecuali kehancuran, setengah dari ramuan tidak akan tersedia. Terlebih lagi, yang lebih mengerikan adalah bahwa begitu diketahui bahwa manusia akan menggunakan kekuatan, maka Baikao Zonglou dapat sepenuhnya bergabung dengan klan iblis. Ada 9.000 tahun esensi ginseng, dan ribuan esensi ginseng yang tak terhitung jumlahnya di ranah kaisar bela diri bersedia diisi dan jatuh. Serang segera. Sekali klan iblis menyerbu secara besar-besaran, manusia tidak bisa menolak. Di bawah fragmentasi senjata dan baju besi, bahkan dengan bantuan surga tidak mungkin untuk bertahan. Oleh karena itu, dua opsi intimidasi dan penggunaan kekerasan jelas tidak berada dalam ruang lingkup pilihan. Tidak ada yang berani memilih. Baikao Zonglou ditakdirkan untuk sepenuhnya tertutup bagi manusia, dan tidak mungkin lagi melanjutkan alkimia hanya dengan menggunakan bahan obat yang diproduksi di negara-negara selatan. Oleh karena itu, tidak hanya para kandidat ini, tetapi seluruh Akademi Aoki tidak perlu ada. Juga, Anda harus tahu bahwa untuk mengembangkan industri alkimia, para elit dari seluruh ras manusia sekarang terkonsentrasi di Akademi Aoki. Karena tidak mungkin lagi menumbuhkan alkimia, akan lebih baik membiarkan elit ini beralih ke hal-hal lain, setidaknya, bantuan seperti itu bagi manusia akan lebih besar, dan tidak lagi berarti untuk terus membudidayakan pil. Di sisi lain, Ye Ling memegang tubuh Yan yang kembali dengan kedua tangan, ditemani oleh Bai Bing, terbang melintasi langit lagi, dan terbang menuju istana kekaisaran keluarga kerajaan Dacu dengan kecepatan penuh. Selama penerbangan, Bai Bing dengan cepat menyampaikan serangkaian pesanan hari ini. Keluarga kerajaan Dacu, jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan semua orang, saya khawatir itu akan dihapuskan. Di sini, Ye Ling dan Bai Bing baru saja tiba di depan gerbang istana. Anda Zai, Jun Wuyu, menghabiskan seluruh waktunya bergegas. Alasan mengapa ketiga orang ini ada di sini adalah karena menurut pengaturan Bai Bing, 300.200 emas yang Anda terima dari Yu Zai harus dikeluarkan 200 juta dua untuk dibagikan kepada Jun Wuyu dan Huanong Yue masing-masing. Setiap orang memiliki tepat 120 juta emas, yang cukup. Duduk di sana untuk membagi barang curian, mereka bertiga merasakan napas Ye Ling dan Bai Bing, dan mereka langsung menuju ke arah keluarga kerajaan Dacu, yang jelas merupakan masalah besar. Karena itu, ketiganya segera meletakkan barang-barang di tangan dan bergegas menuju istana di tempat pertama. Segera, sekelompok 5 orang berkumpul bersama dan menjarah ke istana bersama. Di sisi ini, segera setelah 5 tokoh tahu mendekati istana Chu tanpa sadar menyadarinya untuk pertama kalinya. Menatap kelima sosok yang datang dari seberang langit, Chu tanpa ampun dan diam-diam jengkel. 7 jenderal dari ras manusia ini terlalu sombong, mereka bahkan menginjak-injak keagungan keluarga kerajaan Dacu. Namun, dalam menghadapi situasi ini, Chu kejam juga tidak berdaya, dan sekarang, dia tidak punya uang untuk bertarung melawan 7 jenderal umat manusia. Segera ketika Ye Ling, Bai Bing, Yu Zai, Jun Wuyu, Huan Yu Yue, semuanya jatuh di depan aula istana, Dongfang Tianxiu, dan Sima Pian, juga bergegas untuk pertama kalinya. Hanya beberapa hari setelah Ye Ling terakhir masuk ke istana, mengapa dia datang lagi? Pada saat ini, Dongfang Tianxiu dan Sima Pian sangat ingin tahu, apa yang terjadi adalah bahwa Ye Ling sangat marah sehingga dia benar-benar mengabaikan etiket dan terbang melintasi langit lagi dan memasuki istana. Pada saat yang sama, wajah kejam dan suram Kaisar Chu keluar dari aula. Mengepalkan giginya dengan erat, Chu berkata dengan kejam dan marah, Ye Ling. Jangan terlalu banyak menggertak, terlalu menipu. Tiba-tiba menatap Chu Ruci Leslie, Ye Ling menggelengkan kepalanya dengan dingin dan berkata, aku malas dan kamu omong kosong, kamu harus menunggu sebentar, menunggu semua orang tiba, mari kita bicara lagi. Dihadapkan dengan sikap Ye Ling yang begitu dingin, hati Chu yang tak berperasaan itu dingin, dia bisa merasakan bahwa pikiran Ye Ling lebih dari sekadar kematian. Jelas, sesuatu benar-benar terjadi. Tetapi apa yang bisa terjadi? Apakah itu invasi klan iblis? Tidak, pasti tidak benar, bahkan jika klan iblis menyerbu, itu tidak akan menyalahkan kepala keluarga kerajaan Dacu, Ye Ling mencarinya, atau apakah tidak kejam menemukan dia. Tapi selain itu, apa yang bisa membuat Ye Ling begitu putus asa dan sangat menentukan? Setelah melihat-lihat selama seminggu, Dongfang Tianxiu berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi, mengapa ini begitu mengasyikkan? Menghadapi pertanyaan dari Dongfang Tianxiu, Bai Bing menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, jangan bertanya, 1 atau 2 kalimat tidak jelas, tunggu semua orang tiba, mari kita bicara bersama, itu tidak akan lama. Menghadapi kata-kata Bai Bing, Dongfang Tianxiu mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan keras, jika tidak ada peristiwa penting, saya tidak ingin seseorang mencari kesalahan dan mengambil keuntungan dari pertanyaan. Jika tidak, Dongfang Tianxiu saya tidak akan setuju.
Dengan melirik Dongfang Tianxiu, Bai Bing berkata, tenang, kamu akan setuju, atau kami hanya bisa membunuhmu dan tidak punya pilihan. Kamu, dihadapkan dengan kata-kata yang menentukan oleh Bai Bing, Dongfang Tianxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Jelas, saya takut bahwa semuanya tidak baik hari ini. Dalam diam, Kitano terhanyut, Guman, Bufan, dan Kaisar Ziwei semua bergegas. Melihat sekeliling selama seminggu, hanya Sui Liuxiang yang masih belum tiba, tetapi semua orang tahu bahwa dia tidak bisa berada di sana. Meskipun di latar belakang, Sui Liuxiang mendukung keluarga kerajaan Chu, tetapi sebagai anak Chu Xingyun dan Nangong Huayan, Sui Liuxiang tidak ingin melihat dan tidak ingin berada di semua sisi. Anda tahu, jika bukan karena rencana Nangong Huayan yang menjebak Chu Xingyun, bagaimana Sui Liuxiang akan kehilangan cinta hidupnya. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi, garis depan membutuhkan seseorang untuk duduk setelah semua. Tidak mungkin bagi semua orang untuk pergi, jika tidak, setelah klan iblis menyerang pada saat ini, siapa yang dapat menghentikannya? Dengan 18 patung cinta es ini, Sui Liuxiang hanya satu orang, dia dapat dengan kuat menahan langit, sehingga pasukan iblis sulit melintasi Lei Qi setengah langkah. Dan begitu Sui Liuxiang pergi, mengubah siapapun menjadi penjaga itu benar-benar tidak bisa dipertahankan. Melihat sekeliling selama seminggu, Yeling sedikit mengangguk, dan sekarang, 7 jenderal ras manusia semuanya telah tiba. Yeling, Bai Bing, Yu Zai, Jun Wuyu, Huanong Yue, Gu Men, Bu Fan. Berdiri dengan rapi bersama. Pada saat yang sama, terlepas dari kenyataan bahwa Sui Liuxiang perlu duduk di garis depan dan tidak bisa datang, 4 guru nasional utama lainnya sudah ada. Dongfang Tianxiu, Kaisar Ziwei, Beye melayang, Sima bertepuk tangan, berdiri berdampingan, dengan ekspresi berwibawa di wajahnya. Dalam keheningan, Dongfang Tianxiu berkata lagi, oke, semua yang telah tiba, dan mustahil untuk tiba tanpa itu. Jika ada sesuatu, itu harus dikatakan. Mengangguk kepalanya, Yeling berkata, hari ini, itu seharusnya merupakan evaluasi putaran kedua menara raksasa Taiko, tetapi selama periode ini, sesuatu terjadi. Di antara kata-kata itu, Yeling bersandar ke lengannya, mengeluarkan botol porselen kecil, dan menyerahkannya dengan dingin ke arah Chu tanpa ampun, dan pada saat yang sama berkata, Yang Mulia tolong lihat sendiri. Beri kami penjelasan. Dengan curiga mengambil alih botol porselen kecil, dan Chu membuka tutup tanpa ampun, dan hanya dengan lembut menyapu di antara kulit Chu yang kejam, dan itu berubah tiba-tiba. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Chu dengan kejam berkata, bagaimana mungkin Nether God Needle ini muncul di tanganmu? Dengan senyum dingin, Yeling berkata, maaf, sekarang saya tidak akan menjelaskan kepada Anda, tetapi untuk Anda. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, dini hari ini, kami menemukan bahwa arai roh teleporting dari Akademi Nanming sangat rusak. Jelas, ini sengaja dilakukan oleh seseorang. Melihat dingin pada Bai Bing, Chu dengan kejam berkata, seseorang menghancurkan susunan teleportasi, maka Anda bisa memeriksanya, bukankah Anda memiliki Biluo dan Huangquan, dua organisasi besar? Mengapa repot-repot bertanya kepada saya? Sambil menggelengkan kepalanya, Yeling berkata, mengapa Biluo dan Huangquan harus menyelidiki, semua bukti diarahkan ke keluarga kerajaan Dacu. Jika Anda tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, saya takut bahwa keluarga kerajaan Chu tidak perlu ada. Mendengar kata-kata Yeling, Dongfang Tianxiu tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, mengapa? Hanya karena seseorang menghancurkan susunan teleportasi, dan jika tidak ada bukti, apakah Anda ingin menghapus keluarga kerajaan Dacu? Dengan pandangan dingin pada Dongfang Tianxiu, Yeling melanjutkan, lebih dari itu, kami memperbaiki arai roh teleportasi dan bergegas ke pulau sesegera mungkin. Selama pidatonya, Yeling memperketat kembalinya Yan di tangannya dan melanjutkan, ketika kami tiba di pulau itu, kembalinya Yan telah runtuh ke tanah tanpa mengetahui personil, dan 81 hantu jarum di botol porselen, masukkan itu ke dalam dirinya. Dengan senyum mengejek, Chu dengan kejam berkata, saya akui bahwa Nether God Needle ini memang sesuatu yang unik untuk keluarga kerajaan saya Chu, tapi, jika itu benar-benar dilakukan oleh orang-orang dari keluarga kerajaan saya tidak akan pernah menentang siapapun yang melakukannya. Siapapun yang bertanggung jawab, bahkan jika orang itu kejam, tidak akan pernah di luar hukum. Setelah jeda, Chu tanpa henti melanjutkan, karena itu, tidak peduli siapa yang melakukan kejahatan, Anda dapat berurusan dengan orang-orang, tetapi Anda tidak dapat menargetkan seluruh keluarga kerajaan Chu. Sambil menghela nafas, Bai Bing menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak mungkin, jika kamu tidak memberikan penjelasan, keluarga kerajaan Dacu pasti tidak akan bisa menyimpannya hari ini. Mendengarkan percakapan orang-orang ini, Sima Pian mengerutkan kening, berkata dengan tidak menyenangkan, jika hanya karena kembalinya Yan yang diserang, saya masih setuju dengan kekejaman, siapapun yang menghukum siapapun yang melakukannya tidak akan pernah asing. Adapun penghapusan keluarga kerajaan Dacu, lupakan saja. Dengan napas sedih, Bai Bing berkata, mulai sekarang, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, menara kuno telah ditutup secara permanen untuk umat manusia.
Dengan kata lain, kita manusia sejak saat itu tidak ada lagi obat mujarab yang tersedia. Mengangguk kepalanya, Yeling berkata, selain itu, kita telah mencapai kesepakatan dengan kembalinya Yan. Selama dia baik-baik saja, kita akan mendapatkan banyak dana untuk memperbaiki senjata dan baju besi agar memiliki modal untuk bertarung melawan klan iblis. Ngomong-ngomong, Yeling menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata dengan mata memerah, tapi hari ini, karena serangkaian tindakan oleh keluarga kerajaan Dacu, kami pertama-tama kehilangan sumber jamu dan pasokan bahan manusia. Sudah selesai. Apa? Mendengar kata-kata Yeling, mata Dongfang Tianxiu tiba-tiba melebar dan dia berkata dengan marah, apa maksudmu? Kamu memperjelas kata-kata itu, apa akhir dari kemanusiaan? Dongfang Tianxiu melirik dengan dingin, dan Bai Bing berkata, sekarang, 7 jenderal kita tidak berkelanjutan. Paling-paling, mereka dapat menahan gelombang invasi oleh klan iblis, dan kemudian tidak akan ada tentara yang tersedia. Mengangguk kepalanya, Yeling berkata, obat pil, setelah kehilangan pasokan bahan obat, kami tidak memiliki pil untuk pemurnian. Mulai sekarang, kami tidak memiliki pil untuk menyediakan. Tidak mungkin, bagaimana situasinya tiba-tiba bisa rusak sedemikian rupa. Teriak Chu enggan ketika mendengar Yeling dan Bai Bing. Dengan senyum mengejek, Bai Bing berkata, keluarga kerajaan Dacu Anda memiliki begitu banyak lemak dan krim orang, tetapi mereka semua digunakan untuk kenyamanan dan kenikmatan. Dalam 10 tahun terakhir, bahkan piring tembaga belum dialokasikan untuk kita. Melihat secara tragis pada Curuking, Bai Bing berkata, Anda tahu, tampilan garis depan kami mengenakan baju besi yang ditutupi dengan tambalan, yang akan runtuh kapan saja, dan senjata yang digunakan juga penuh dengan lubang. Mungkin saja kapan saja, hancurkan. Menghadapi pertanyaan Bai Bing, Chu dengan kejam buru-buru berkata tidak. Saya tidak memiliki korupsi atau kesenangan. Uang disimpan di bank. Saya dapat mengalokasikannya untuk Anda kapan saja. Dengan pandangan mengejek pada Curuci, Bai Bing berkata, tentang uang di rumah uang, kita juga memilikinya, tetapi untuk memperbaiki dan memperbaiki senjata kita membutuhkan emas dan perak asli. Di mana Anda bisa mendapatkan kita? Apa ini? Menghadapi kata-kata Bai Bing, Curuking bahkan lebih cemas, sampai saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa uang di bank tidak dapat dikonversi menjadi emas dan perak asli. Itu hanya angka. Dengan nafas gemetar, Yeling berkata, kepunahan umat manusia telah memasuki hitungan mundur. Hanya dengan menghapuskan rintangan besar keluarga kerajaan Chu dan mengumpulkan kekuatan semua umat manusia, kita dapat mempertahankan sinar vitalitas. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, ya, jika ada yang ingin terus melindungi keluarga kerajaan Dacu, keluarkan bahan obat dan emas asli dan perak, atau Anda pergi ke perbatasan, dan 7 jenderal kami benar-benar tidak berdaya. Rumble. Mendengar kata-kata Bai Bing dan Yeling, Curuking hanya merasakan auman di benaknya. Dia akhirnya menyadari bahwa kali ini, keluarga kerajaan Dacu mungkin tidak dapat menyimpannya. Kata-kata Bai Bing dan Yeling, bahkan Tianxiu Timur, tidak bisa menahan diri untuk diam. Seperti yang dikatakan Bai Bing dan Yeling, mereka tidak menerima pengeluaran militer selama 10 tahun, dan pasukan 7 jenderal telah menjadi tidak berkelanjutan. Hari ini, obat mujarab hilang, dan senjata dan baju besi, bahkan sumber daya untuk perbaikan tidak memadai dan tidak dapat dipertahankan lagi. Kekuatan klan iblis, semua orang di sini tahu bahwa jika mereka kehilangan senjata dan baju besi mereka, klan manusia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menghadapi klan iblis, yaitu, mereka tidak dapat menahan serangan lawan, juga mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan lawan. Mati. Melihat Curuci dengan dingin, Bai Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Chu aku bijak tetapi akhirnya kalah oleh tangan-tangan keturunan yang tidak bermoral. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana melahirkan putramu seperti kakak Chu. Mengangguk kepalanya, Yeling berkata dengan dingin, jika manusia benar-benar punah, maka keluarga kerajaan Chu adalah biang keladi kepunahan manusia, dan tidak masalah jika Anda tidak berkontribusi. Yang paling dibenci adalah ketika Anda korup, Anda masih kesulitan di belakang, sekarang tidak apa-apa. Aku mengerti bagaimana kau bisa berakhir. Dengan senyum mengejek, Yuzai, yang telah memperhatikan mata dingin itu, berdiri dan berkata dengan jijik, apakah kalian aneh? Aku tidak merasa aneh. Nenek moyang, bahkan ayah mereka sendiri, tidak mengenal orang-orang terhormat, hal besar apa yang Anda harapkan dari mereka? Itu hanya sekelompok cacing. Menghadapi kata-kata semua orang, aku berkata dengan mengejek, Chu kejam hanya merasa seolah-olah dia sedang terbakar. Ada niat untuk membantah, tetapi selama bertahun-tahun, tindakan keluarga kerajaan Dacu memang terlalu berwajah. Selama ratusan tahun, seluruh keluarga kerajaan Dacu tidak bisa mengeluarkan prestasi berjasa untuk menghalangi mulut semua orang. Dalam keheningan yang canggung, Gu Men mencibir dan berkata dengan datar, oke, semua orang memilih, adalah duduk dan menonton puluhan miliar orang, dimakamkan untuk keluarga kerajaan Chu, atau menghapus keluarga kerajaan Chu, berperang melawan pejabat yang korup merebut properti keluarga, melakukan yang terbaik, kumpulkan sumber daya manusia untuk memperbaiki senjata dan terus memelihara dengan iblis.
Biaya konfrontasi etnis. Mengangguk kepalanya, Yeling berkata, di sisi lain, keluarga kerajaan Chu juga harus menyelidiki masalah ini dengan seksama. Tidak peduli siapa yang terlibat dalam masalah ini, itu harus diturunkan, dikawal ke menara raksasa Taiko dan dieksekusi, untuk mendapatkan pemahaman dari pihak lain. Sumber daya manusia terbuka. Dengan napas panjang, Dongfang Tianxiu memejamkan mata kesakitan, dan pada saat ini, tidak ada yang bisa melindungi keluarga kerajaan Dacu. Dalam menghadapi hidup dan mati semua umat manusia, setiap individu hanya dapat ditinggalkan, bahkan jika orang itu adalah Tianxiu Timur dan kejam tidak terkecuali. Belum lagi bahwa Chu Wuqing hanya putra Chu Xingyun. Dibandingkan dengan kehidupan 10 miliar orang, bahkan jika orang yang melakukan kejahatan adalah Chu Xingyun, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan membunuh, tidak ada kemungkinan lain. Setelah persetujuan Dongfang Tianxiu, semua orang memandang Sima Pang. Menghadapi perhatian semua orang, Sima Pian menghela nafas dan mengangguk, kehidupan dan kematian manusia adalah prioritas utama. Saya tidak punya pendapat, karena Dongfang Tianxiu dan Sima Pian telah mengendur, tidak ada oposisi terhadap seluruh alam semesta. 7 jenderal ras manusia dan 5 divisi nasional utama, kecuali 2 orang ini, semua orang pada awalnya bersatu. Setelah melihat-lihat selama seminggu dan memastikan bahwa tidak ada yang punya pendapat, Bai Bing mengangguk dan berkata, karena itu yang terjadi, maka saya secara resmi mengumumkan bahwa keluarga kerajaan Chu akan dihapuskan. Mengangguk, Yeling berkata dengan suara yang dalam, ya, mulai saat ini, tidak akan ada lagi keluarga kerajaan Chu di dunia Qiankun, dan tidak ada yang akan diizinkan untuk membangun apa yang disebut keluarga kerajaan. Berani? Siapa yang berani menghapuskan keluarga kerajaan saya? Kata-kata Bai Bing dan Yeling baru saja jatuh, dan suara dingin datang dari jauh. Mendengar suara ini, semua orang menatapnya tanpa sadar, dan senyum pahit muncul pada saat yang sama. Melihat sekeliling, sesosok putih terbang dari langit, dan dalam sekejap mata, dia mendekat. Sosok yang elegan jatuh di sisi Chu Wuqing. Sosok putih menepuk bahu Chu Wuqing dengan penuh kasih dan berkata dengan sangat lembut, jangan takut, dengan ibumu di dalam Anda tidak akan pernah diizinkan untuk menggertak Anda. Merasakan belayan ibunya, Chu Ruxin langsung memerah matanya dan meremas sepasang tinju dengan erat. Itu benar, itu bukan orang lain, itu adalah ibu Chu yang kejam, Nangong Huayan. Di pelukan Yeling, Yan kembali diam-diam dan membuka matanya, dan melihat tiba-tiba ibu yang kejam Chu. Sejauh yang saya bisa lihat, ini adalah wanita yang sangat cantik, dengan rambut panjang berserakan di belakangnya, dan akar rambutnya putih dan putih, seperti sutra terbaik, berkilau dengan air. Dengan rambut putih panjang, gaun putih panjang, dan di bawah gaun panjang, ada sepasang batu giok yang sempurna. Nangong Huayan ini tidak memakai sepatu. Menyeka air mata dari sudut matanya, Chu mengertakkan giginya tanpa henti dan berbisik, Bu, tidak ada yang salah di sini, kami bermain-main, Anda kembali beristirahat dulu. Dengan curiga, dia memiringkan kepalanya, Nangong Huayan bingung dan berkata, apakah kamu bermain-main? Lalu kenapa kamu tidak memanggilku? Ini, setelah ragu-ragu sebentar, Chu tanpa henti melanjutkan, kita semua adalah anak-anak, dan ibuku sudah dewasa. Bagaimana aku bisa bermain-main dengan anak-anak? Menghadapi kata-kata kejam Chu, Nangong Huayan memiringkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu mengangguk, ya, kamu benar, ibu sudah dewasa, dan tidak bisa lagi bermain dengan anak-anak. Di antara kata-kata itu, Nangong Huayan memalingkan kepalanya, memandang semua orang, dan kemudian berkata dengan sangat lembut, apakah kalian semua teman yang kejam? Terima kasih karena bisa bermain dengannya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, mata Nangong Huayan memerah dan dengan sedih berkata, ayah yang tak kenal belas kasihan, tidak menginginkan ibu kami, tanpa ampun ia tidak memiliki ayah sejak kecil, bukankah Anda menggertaknya? Oke. Berderit. Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Chu meremas tinjunya dengan enggan, giginya berderit. Setelah menerima buku perpisahan oleh Chu Xingyun, Nangong Huayan memutih sepanjang malam, dan sejak itu, rohnya menjadi agak tidak biasa. Setelah melahirkan Chu Ruchiles, kondisi mental Nangong Huayan semakin memburuk. Kesedihan dan kesedihan yang berlebihan, pikiran yang berlebihan tentang Chu Xingyun, depresi dan penyakit, Nangong Huayan akhirnya ketika Chu kejam pada usia 3 tahun, ia tidak mampu jatuh sakit. Meskipun dia sembuh setelah itu, tetapi semangatnya, itu benar-benar tidak bisa. Nangong Huayan tidak gila atau bodoh, tetapi tampaknya menutup hatinya, ingatannya, dan kemampuannya untuk berpikir dan menilai. Mulai sekarang, Nangong Huayan lebih seperti anak berusia 7 atau 8 tahun, kecuali Chu Ruqing, semua orang tidak dapat mengenalinya. Cara berpikirnya menjadi sangat aneh, seperti anak berusia 7 atau 8 tahun. Rata-rata, menghadapi Nangong Huayan, semua orang menghela nafas dan berbalik untuk melihatnya. Meskipun itu adalah konspirasi dan triknya tahun itu, Sui Xiuxiang kehilangan Chu Xingyun selamanya. Tapi semuanya harus dilihat di kedua sisi, dan kesalahannya bukan hanya Nangong Huayan, pada kenyataannya, Sui Liuxiang tidak bertanggung jawab. Jika bukan Sui Liuxiang yang bersikeras putus dengan Chu Xingyun, jika Sui Liuxiang memutuskan untuk menikahi Dongfang Tianxiu, bagaimana mungkin Chu Xingyun berkecil hati dan putus asa meninggalkan dunia ini?
Koneksi antara dunia roh asli dan dunia Qiankun, Chu Xingyun dan Sui Liuxiang bukan lagi rahasia. Meskipun, bagi orang biasa ini masih sangat rahasia. Tetapi bagi setiap orang yang hadir, ini benar-benar bukan rahasia. Setiap orang akrab dengan hal-hal di antara keduanya, dan mereka tidak dapat lagi memahami apa yang mereka ketahui. Pada saat itu, Sui Liuxiang meninggalkan dunia roh sejati karena Qian Qianhan, melintasi jalan kuno langit berbintang, dan mencapai dunia Qiankun. Kemudian, untuk menemukan cinta yang paling, dan untuk dapat menemaninya Sui Liuxiang, Chu Xingyun meninggalkan segalanya, menghabiskan 2 tahun, secara paksa melintasi jalan singkong kuno, diikuti oleh Sui Liuxiang, tiba di dunia Qiankun. Dapat dikatakan bahwa Chu Xingyun datang ke dunia Qiankun demi dupa aliran air. Saat dupa aliran air tidak lagi menginginkannya, tetapi memilih untuk menikahi orang lain, maka Chu Xingyun kehilangan pentingnya tinggal. Oleh karena itu, lebih dari 100 tahun yang lalu, pada hari pernikahan Sui Liuxiang dan Dongfang Tianxiu, Chu Xingyun mengirim mas kawin yang kaya untuk Sui Liuxiang, dan kemudian memasuki jalan singkong kuno. Ketika Sui Liuxiang tidak lagi membutuhkannya, Chu Xingyun memilih untuk pulang. Tujuannya adalah untuk memperbaiki jalan singkong kuno dan menemukan jalan keluar bagi umat manusia. Kedua, meskipun Sui Liuxiang tidak lagi membutuhkannya, anak-anaknya, orang tua, dan kerabat serta teman-teman di dunia spiritual sejati juga membutuhkannya. Karena itu, apa yang benar-benar mengusir Chu Xingyun bukanlah Nangong Huayan, tetapi Sui Liuxiang. Meskipun Nangong Huayan menggunakan beberapa cara, titik awalnya adalah karena dia mencintainya, Nangong Huayan mengabdikan, bukan menjarah. Karena itu, dari perspektif ketujuh jenderal, mereka tidak membenci Nangong Huayan, dan Chu Xingyun pergi, bukan karena dia. Sebaliknya, dari perspektif ketujuh jenderal, semua orang merasa bahwa wajar jika Nangong Huayan menyukai Chu Xingyun, bahkan jika dia menggunakan beberapa cara itu bisa dimengerti. Berani mencintai berani membenci, karena cinta, dengan mengorbankan segalanya Nangong Huayan, pada kenyataannya, telah memenangkan pemahaman tujuh jenderal. Meskipun, dalam hatinya, dia tidak setuju dengan pendekatan Nangong Huayan, tetapi semua orang bisa mengerti dan bahkan mendukungnya. Yang disebut pahlawan mencintai keindahan, kecantikan mencintai pahlawan, meskipun Nangong Huayan gagal tetapi keberaniannya, tetapi masih mendapat pujian semua orang. Selain itu, hal yang paling simpatik adalah Nangong Huayan sangat mencintai Chu Xingyun. Justru karena cinta yang mendalam Nangong Huayan membuat kesalahan seperti itu. Dengan cara yang sama, justru karena cinta yang mendalam ketika Nangong Huayan menerima buku perpisahan Chu Xingyun, semakin tidak dapat diterima, dan distimulasi, gangguan mental tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, dalam hati mereka, mereka tidak dapat mengenali Kaisar Chu yang kejam, tetapi bagi Nangong Huayan, pada kenyataannya, di jantung tujuh jenderal, dia adalah ibu. Sekarang, keluarga kerajaan Dacu sangat diperlukan, tetapi di depan Nangong Huayan, tidak ada yang menyangkal apapun, tidak peduli apa yang dia katakan, semua orang mengangguk. Setelah penjelasan, Nangong Huayan mengangguk puas dan berkata dengan lembut, "Oke, kamu terus main game, aku akan kembali ke kamar, kalau tidak, kalau dia kembali, aku akan cemas kalau aku tidak bisa menemukannya." Di antara kata-kata itu, Nangong Huayan pergi dan bergegas pergi. Menonton Nangong Huayan pergi dengan cepat, Yeling menghela nafas tanpa sadar dan berkata dengan suara rendah, "Meskipun keluarga kerajaan Dacu dihapuskan, semua yang ada di istana masih dipertahankan sebagai istana Sister Huayan." Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, "Ya, dalam hal apapun, masalah ini harus disembunyikan dari Sister Huayan. Di dalam istana ini, keluarga kerajaan Dacu masih merupakan keluarga kerajaan Dacu." Dengan penuh kasih melirik Bai Bing dan Yeling, Chu dengan kejam berkata, "Saya tahu Anda selalu membenci kami karena tidak menghormati ayah saya Chu Xingyun, tetapi jika Anda memikirkannya dari sudut pandang saya, Anda akan tahu bagaimana perasaan saya." Menghadapi kata-kata Chu yang kejam, mata Yeling melebar dan berkata dengan marah, yang disebut putranya tidak berbicara kepada ayahnya, tidak peduli apa yang dilakukan kakak laki-laki Chu, Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang dia, apalagi tidak hormat. Menghadapi kata-kata Yeling, kepala Chu dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan marah, "Saya tidak mengerti apa yang ibu lakukan salah. Dia memberikan segalanya untuknya, tetapi pada akhirnya dia disalahkan dan ditinggalkan. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia." Menyipitkan mata dengan jijik, Bai Bing berkata, "Memang, berdiri di sudut pandang Anda benar-benar tidak dapat memahami ketulusan saudara Chu." Dengan senyum mengejek, Yu Zai berkata, "Ya, Kaisar Agung Anda Chu, yang memiliki 3 istri dan 4 selir, bagaimana Anda bisa memahami kegigihan dan integritas saudara Chu?" Mengangguk kepalanya, Guman berkata, "Kamu dan ayahmu sama sekali bukan orang yang sama. Menurut gagasanmu, jika ada wanita cantik yang memelukmu, kamu sudah terlambat untuk bersukacita, di mana kamu bisa disalahkan, kan?" Mengangguk dengan dingin, Chu dengan kejam berkata, "Bukan begitu. Kamu tahu, meskipun ibu menggunakan beberapa cara, tetapi dari awal sampai akhir, ayah adalah satu-satunya yang mengambil keuntungan.
Apa yang hilang darinya? Dengan bibir yang mencibir, Chu tanpa henti melanjutkan, aku membencinya karena suatu alasan, dan aku sangat membencinya, bahwa setelah makan dan menghapusnya, dia menolak untuk bertanggung jawab. Orang seperti itu hanya sampah. Dengan tidak berdaya menyebarkan tangannya, Yeling menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak bisa mengatakan dengan jelas kepada seseorang seperti Anda. Brother Chu hanya mencintai Sister Liu Xiang dalam hidupnya. Praktek Sister Huayan tidak diragukan lagi terkenal kejam karena tidak setia. Ketidakadilan, mengangguk kepalanya dan berkata, adapun apa yang kamu katakan adalah kerugian dan keuntungan, itu adalah kesimpulan yang kamu ambil dari sudut pandang pria yang sempit. Dari sudut pandang wanita, kesetiaan dan integritas adalah hal-hal yang paling berharga bagi pria. Tempat, sambil menjabat tangannya, Yeling berkata, lupakan saja, semua orang tidak membicarakannya, dia yang memiliki 3 istri dan 4 selir, tidak akan pernah memahami nilai spesialisasi dan kebesaran cinta sejati. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, waktu mendesak. Ini benar-benar bukan waktu untuk mengobrol dan keluarga. Kita harus bertindak dengan kecepatan penuh. Di antara pidato, Bai Bing menoleh dan berkata dengan serius, Huan Nong Yue, mulai sekarang, Anda akan segera mengerahkan semua tenaga kerja di Biluo untuk menyelidiki sepenuhnya korupsi pejabat di semua tingkatan. Cara terbaik untuk menemukan mereka dan menyembunyikan emas mereka. Bersihkan. Menghadapi perintah Bai Bing, Huan Nong Yue mengepalkan tinjunya, dan kemudian berbalik untuk pergi tanpa omong kosong. Setelah itu, Bai Bing menoleh untuk melihat Jun Wuyu, dan berkata dengan serius, Jun Wuyu, mulai sekarang, kamu akan mendistribusikan semua pejabat yang diorganisir oleh Huang Kuan, dan mengawasiku untuk para pejabat korup itu. Berhentilah melarikan diri dengan segera, bahkan tangkap di tempat. Kata-kata Bai Bing jatuh begitu saja, Jun Wuyu mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Setelah Jun Wuyu dan Huanong Yue diusir, Bai Bing berbalik dan melanjutkan, Guman, Yu Zai, kalian berdua segera kembali ke garis depan, siap untuk bertarung kapan saja. Lagi pula, setelah kami menyelesaikan sumber daya sebelum pengumpulan, bahkan jika Anda mati, Anda harus menahan serangan ras iblis. Menghadapi perintah Bai Bing, Yu Zai dan Gumen mengambil kepalan pada saat yang sama, lalu berbalik dengan rapi dan terbang ke arah arai teleportasi. Setelah menarik napas panjang, Bai Bing menoleh, memandang Yeling, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yan Guilai, saya pikir Anda harus benar-benar mengantuk, saatnya bangun dan berbalik. Di hadapan Bai Bing, Yan Hui tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dan melihat ke arah Bai Bing. Melihat kembalinya Yan yang tertegun, Bai Bing tersenyum dan berkata, mungkin Anda tidak tahu bahwa saya dan Bufan memiliki nyala api matahari yang sebenarnya dan nyala api yin yang sebenarnya, karakteristik kami adalah roh dan jiwa. Mengangguk dan Bufan berkata, baru saja, ketika Anda diam-diam membuka mata dan mengamati Nangong Huayan, Bai Bing dan saya perhatikan pada saat yang sama. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan kembali, dengan malu, bukan aku yang berpura-pura, itu benar-benar. Aku sepertinya tidak bisa berbicara pada tingkat percakapan seperti ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Bing berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa saya tidak bisa masuk mulut? Bahkan, dengan sumber daya yang Anda miliki di tangan Anda, di musim gugur ini kehidupan manusia dan kematian, Anda memiliki semua kekuatan untuk campur tangan dalam apapun. Berjuang untuk membebaskan diri dari pelukan Yeling, Yan kembali dan berdiri tegak mengenai sumber daya, semua yang saya janjikan masih berlaku, jadi Anda tidak benar-benar harus pergi. Berjabat tangan, Bai Bing berkata tidak. Hukuman korupsi sangat penting. Bagaimanapun, cacing ini harus dihilangkan, jika tidak cacing ini hanya akan mengosongkan sumber daya kita, mari kita tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi pasukan iblis. Di antara kata-kata itu, Bai Bing tersenyum sedikit dan melanjutkan, selain itu, sumber daya yang Anda berikan terlalu banyak. Biarkan kami berjuang melawan masa depan ketujuh, kami bahkan tidak mampu membayar bunga, kami hanya akan berutang lebih banyak. Sambil menghela nafas, Yeling berkata, dan, yang paling penting adalah bahwa sumber daya yang Anda berikan, bahkan jika dikombinasikan dengan sumber daya yang diperiksa, masih belum cukup untuk menebus kesenjangan besar kami. Mendengar kata-kata Yeling, Yan kembali mengerutkan kening tanpa sadar, berapa banyak sumber daya yang Anda miliki. Bagaimana perasaan saya, seberapa banyak yang menurut Anda tidak cukup? Dalam menghadapi kembalinya Yan, Bai Bing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu pasti omong kosong. Semakin banyak sumber daya yang kamu miliki, semakin tinggi senjata dan baju besi yang bisa kamu sempurnakan. Semakin tinggi nilainya. Tidakkah kamu tahu ini? Nodet dan Bufan berkata, ya, ambil perunggu sebagai contoh. Perunggu itu sendiri hanyalah bahan. Setelah penyulingan, dapat disuling menjadi kuningan, kuningan dapat disuling menjadi tembaga, dan tembaga dapat disuling menjadi tembaga merah. Melihat Bufan sambil tersenyum, Bai Bing berkata, sederhananya, jika semua bahan yang Anda janjikan disempurnakan menjadi jiupin, itu hanya cukup untuk memperbaiki seorang prajurit kekaisaran. Jadi, dapatkah Anda memahaminya? Mendengar kata-kata Bai Bing, Yan kembali tanpa sadar, memang.
Bahannya bisa disempurnakan. Semakin halus, semakin tinggi kualitas bahan, semakin tinggi senjata dan baju besi bermutu tinggi dapat disempurnakan. Karena itu, apakah itu emas, perak, atau perunggu, semakin banyak semakin baik, semakin banyak tidak terlalu banyak, dan itu tidak pernah cukup. Mengangguk kepalanya, Yan kembali, ya karena memang begitu, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Untuk saat ini, aku bisa memberimu 1 miliar 2 emas, 100 miliar 2 perak, dan untuk perunggu, aku tidak saya tahu ada berapa banyak, dan ada terlalu banyak untuk dihitung. Mendengar kembalinya Yan, Bai Bing segera membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, sungguh, jika Anda benar-benar dapat menyediakan begitu banyak bahan, saya dapat menjamin bahwa di dunia manusia ini, Anda akan menikmati kemuliaan dan kekayaan. Menyingkirkan bibirnya, Yan kembali, kenapa, maksudmu, aku punya begitu banyak uang dan sumber daya, tidak cukup bagiku untuk menikmati kekayaan dan kemakmuran. Mendengar kembalinya Yan, Bai Bing tiba-tiba tersenyum pahit. Ya, jika Anda hanya mengejar kejayaan dan kekayaan, Yan Jihui tidak perlu bekerja sama dengan mereka sama sekali, juga tidak perlu menemukan sumber daya apapun. Dengan kekayaannya, itu akan menjadi seumur hidup yang tak ada habisnya. Di antara senyum pahitnya, Bai Bing berkata, sekarang, setiap sumber daya sangat penting bagi kami, jadi, setiap kali Anda membayar, kami akan mengingatnya dan menggandakannya. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, tidak masalah. Aku tidak peduli tentang uang, meskipun aku tidak bisa mengatakan itu kotoran, tapi aku tidak terlalu peduli. Bahkan jika itu diberikan kepadamu dengan sia-sia, itu sebenarnya. Menunggu Yan kembali dan menyelesaikan pidatonya, Bai Bing memotongnya dengan serius dan berkata dengan benar, tidak sekarang. Manusia membutuhkan semua dukungan. Jika kami mengambil kekayaan dan sumber daya Anda dengan sia-sia, kami tidak akan jika ada pengembalian, siapa lagi yang akan membantu di masa depan? Mengangguk kepalanya, Yeling berkata, ya, semua orang perlu mengulurkan tangannya sekarang. Dia tidak bisa lagi mengandalkan orang lain. Semua orang harus membantu diri mereka sendiri, jika tidak manusia akan mati. Menghadapi ucapan Bai Bing dan Yeling, Chu Xingyun ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk datar dan setuju. Seperti yang dikatakan kedua gadis itu, dia benar-benar dapat mengabaikan keuntungan dan kerugian dari minatnya, bahkan jika dia memberikan semua uang dan sumber daya kepada mereka dengan sia-sia, itu benar-benar tidak masalah. Namun, begitu Yan Gui kembali untuk membuat contoh seperti itu, maka semua orang setelah itu hanya bisa belajar dengan contoh dan memberikan semua uang dan sumber daya dengan sia-sia. Dengan cara ini, ada sangat sedikit orang yang benar-benar bersedia mengulurkan tangan membantu dan bersedia mengulurkan tangan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Tidak ada keraguan bahwa ini pasti jalan buntu. Meskipun Yan kembali adalah hati yang baik, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, itu hanya akan melakukan hal-hal buruk, dan hanya membiarkan manusia asli yang diselamatkan menjadi benar-benar belum diselamatkan. Memikirkannya, Yan kembali dan mengangguk, ya, karena sudah begitu, maka ikuti perjanjian sebelumnya. Mengangguk kepalanya, Bai Bing membuka mulutnya, dan ketika dia akan berbicara, jauh, suara wanita lembut berbunyi. Ya, apakah Anda benar-benar bermain? Mendengar suara ini, semua orang tidak bisa tidak berbalik dan melihat masa lalu. Apa yang saya lihat adalah rambut putih dan pakaian putih, dan Nangong Huayan, yang kulitnya benar-benar putih, bahkan kembali lagi. Melihat Nangong Huayan terbang dengan cepat, Yan kembali dengan menghela nafas dan tidak bisa tidak mengasihani hati orang tua dunia ini. Nangong Huayan ini, meskipun secara mental tidak normal lagi, kejam untuk Chu, tetapi dia masih menunjukkan cintanya. Terbang di seberang jalan, Nangong Huayan jatuh ke Chu tanpa ampun lagi. Melihat sekeliling selama seminggu, ketika Nangong Huayan hendak berbicara, dia menyapu menelan kembali dari kerumunan. Tiba-tiba membuka mulut merahnya yang kecil, dan sesaat mata indah Nangong Huayan dipenuhi dengan air mata. Menggigil, mulutnya menyipit, dan Nangong Huayan lian bergerak sedikit, selangkah demi selangkah, ke wajah kembalinya Yan. Dalam gemetaran tubuh yang gemetar, Nangong Huayan memandang kembalinya Yan dengan keluhan besar dan tersedak, Siang Gong, kamu kembali, kamu, jangan salahkan Huayan. Melihat Nangong Huayan salah memperlakukan Feng Jing sebagai pendingin kuda, mereka semua tidak bisa membantu menutupi kepala mereka. Memang, dalam hal penampilan saja, kembalinya Yang Wei dan Chu Xingyun hampir identik, tanpa perbedaan. Namun, apakah itu garis darah atau fluktuasi jiwa, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Yang Wei dan Chu Xingyun, dan mereka sama sekali berbeda. Karena malu dan menggaruk kepalanya, Yan kembali, maaf, aku bukan kerabatmu, aku Yan kembali, dan aku senang bertemu denganmu. Ketika Yan kembali, air mata di mata Nangong Huayan langsung memecahkan tanggul. Air mata yang besar dan jernih mengalir dari mata Nangong Huayan, meluncur ke bawah wajah putih Nangong Huayan, dan akhirnya menetes dari dagunya yang cerah. Melihat sedih pada kembalinya Yan, Nangong Huayan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu bahwa Siang Gong masih menyalahkan Huayan, dan saya tidak meminta Anda untuk memaafkan saya. Bagaimanapun, Huayan tidak akan menyalahkan Anda.
Dengan tertekan menatap Yeling dan Bai Bing, Yan Guilai berkata, tidak, kamu tidak mengerti, aku benar-benar bukan suamimu, aku Yan Yang Wei, hanya anak 10 tahun. Dengan senyum sedih, Nangong Huayan berkata, aku mungkin tidak mengingat orang lain, dan mungkin mengakui kesalahan, tetapi kamu adalah suamiku, aku mengakui siapa aku yang salah, dan aku tidak bisa mengakui kamu salah. Mendengar kata-kata Nangong Huayan, Yan kembali dengan tak berdaya menyebarkan tangannya, ya, apapun yang Anda pikirkan, saya sudah mengatakan, saya bukan Chu Xingyun, saya Yan kembali. Dihadapkan dengan kembalinya Yan, Nangong Huayan berduka dengan mulut kecil, saya tidak meminta apapun, saya hanya berharap Anda tahu, saya benar-benar tidak tahu, Anda sangat mencintai Sui Liuxiang, saya tahu begitu, saya tidak itu akan menghancurkanmu, maaf. Hua Yan salah. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan kembali juga sangat kasihan pada Nangong Huayan. Jelas sekali, Nangong Huayan benar-benar salah dalam hal ini, tetapi akhir hidupnya terlalu menyedihkan, dan bahkan pikirannya tidak normal. Meskipun Nangong Huayan salah, tetapi pembunuhan itu tidak terlalu banyak belum lagi. Nangong Huayan melakukan segalanya karena dia sangat mencintai Chu Xingyun, dia hanya menghabiskan upaya terbaiknya untuk mengejar kebahagiaannya hanya. Setelah menarik nafas panjang, Yan kembali dengan tersenyum dan berkata, baiklah, sekarang aku akan jadi Chu Xingyun, dengarkan aku. Aku tidak menyalahkanmu lagi, aku telah memaafkanmu di hatiku. Mendengar kembalinya Yan, dalam sekejap, mata Nangong Huayan tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Sejak pertemuan itu, meskipun Nangong Huayan terlihat sangat normal, tetapi kedalaman matanya tampaknya ditutupi dengan lapisan awan. Bahkan jika dia terlihat lurus, kedua orang itu tampaknya dipisahkan oleh perasaan Yan kembali. Lapisan kasa sedang berkomunikasi. Namun dalam sekejap, ketika Yang Wei kembali dan memberitahu Huayan, dia tidak lagi menyalahkannya, ketika dia memaafkannya, mata Nangong Huayan menghilang dalam sekejap. Melihat sekeliling dengan kosong, Nangong Huayan berkata, hai, Sister Bai Bing, Sister Yeling, kenapa kalian berdua? Menghadapi kata-kata Nangong Huayan, Bai Bing dan Yeling tidak bisa membantu tetapi tertegun, apakah kamu kenal kami berdua? Melihat dengan curiga pada Yeling dan Bai Bing, Nangong Huayan berkata, aku mungkin tidak akrab dengan Yeling, tapi Bai Bing, kita berdua adalah saudara yang terbaik. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak mengenalmu? Dengan senyum masam dan mengangkat bahu, Bai Bing tidak menjelaskan apa-apa. Faktanya, dalam 100 tahun terakhir, Huayan tidak mengenal Bai Bing, bahkan jika dia bertemu itu seperti melihat orang asing. Melihat senyum pahit Bai Bing, Nangong Huayan akhirnya merasa bahwa dia tidak benar. Melihat kosong di sekelilingnya, apa yang dilihatnya, semuanya membuatnya jatuh dalam mimpi. Sambil menghela nafas panjang, Nangong Huayan berkata, aku, sepertinya sudah tidur untuk waktu yang lama, baru bangun dan berbalik, apa yang terjadi pada akhirnya, mengapa aku menjadi seperti ini? Dengan linglung, tubuh Nangong Huayan jauh bergetar hebat, berbalik seketika, dan Zhao Yang Wei melihat ke masa lalu. Melihat dengan mendalam pada kembalinya Yan, Nangong Huayan bergidik dan berkata, Siang Gong. Anda benar-benar tidak menyalahkan saya lagi, apakah Anda bersedia memaafkan saya? Melihat kata-kata sendiri, itu benar-benar membuat kondisi Nangong Huayan lebih baik, dan Yan kembali tiba-tiba merasa sangat bahagia. Meskipun dia bukan Chu Xingyun, jujur saja, dia benar-benar tidak tega membiarkan seorang wanita begitu cantik, dan tidak melakukan terlalu banyak kesalahan, menderita siksaan seperti itu. Pertama-tama, aku menyatakan lagi bahwa aku bukan Chu Xingyun. Namaku Yan Guilai. Yan Guilai mengangguk. Setelah jeda, Yan kembali dan melanjutkan, kedua, aku benar-benar tidak menyalahkanmu, dan aku benar-benar memaafkanmu. Mendengar kembalinya Yan, Nangong Huayan tiba-tiba membelalakan matanya dan dengan cermat mengamati kembalinya Yan, menilai apakah ia mengatakan itu benar atau salah. Dihadapkan dengan pandangan Nangong Huayan, kembalinya Yan juga sangat tenang. Lagi pula, dia bukan Chu Xingyun, mengapa dia harus menyalahkan Nangong Huayan? Karena belum pernah ada kontak satu sama lain, tentu saja maafkan dia. Hanya saja semua ini memiliki prasyarat. Yan Gui sangat jelas. Dia bukan Chu Xingyun. Dia adalah kembalinya Yan. Dari perspektif kembalinya Yan, bagaimana bisa ada kesalahan, dan apa yang tidak bisa dimaafkan? Mengangguk gemetar, Nangong Huayan berkata, tidak masalah siapa namamu, tidak peduli siapa namamu, kamu adalah suamiku, dan aku menghargai kamu sebagai pribadi. Itu tidak ada hubungannya dengan nama keluargamu. Melihat kegilaan Nangong Huayan, Bai Bing dan Yeling saling melirik, lalu menggelengkan kepala dengan senyum masam. Awalnya saya berpikir bahwa Nangong Huayan tiba-tiba tersadar, tetapi sekarang tampaknya dia masih bingung, dan dia bahkan tidak dapat memisahkan kerabatnya. Di sisi lain, Nangong Huayan berjalan dengan cerdik ke kembalinya Yan dan berbisik, mengapa? Siang Gong tidak suka kekejaman, apakah Anda ingin menghapusnya? Di hadapan penyelidikan Nangong Huayan, Yang Wei kembali dengan cepat dan melambaikan tangannya, tidak. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya anak berusia 10 tahun.
Bagaimana saya bisa memutuskan peristiwa besar dengan segenap kekuatan saya? Mendengar kembalinya Yan, Nangong Huayan mengerutkan kening, lalu berbalik dan menatap Bai Bing. Melihat Bai Bing dengan dingin, Nangong Huayan berkata, apa yang terjadi? Aku bingung sekarang, jadi aku tertipu olehmu. Sekarang siapa yang akan memberitahuku mengapa aku ingin menghapuskan keluarga kerajaan Chu dan siapa yang memberimu kekuatan? Dengan ragu-ragu menatap Nangong Huayan, Bai Bing tersenyum pahit, maaf, saya ingin bertanya, apakah pikiran Anda kembali normal? Dihadapkan dengan pertanyaan Bai Bing, Nangong Huayan tersenyum pahit, kesadaran saya tidak pernah menjadi masalah. Saya terlalu menyalahkan diri sendiri dan mengurung diri di dunia batin. Dengan ragu-ragu menatap Nangong Huayan, Bai Bing dengan kasar mengertakkan giginya, dan menceritakan semua yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Mendengarkan cerita Bai Bing, alis Nangong Huayan tumbuh semakin erat. Selama bertahun-tahun, karena terlalu banyak menyalahkan diri sendiri, Nangong Huayan tidak bisa menahan penghukuman dirinya dan ketidaknyamanan Chu Xingyun, jadi dia dikurung di dunia batin dan tertidur lelap. Karena itu, untuk waktu yang lama, Nangong Huayan kurang memahami dunia luar. Kecuali jika hal-hal terjadi padanya seperti hari ini, dia tidak ada hubungannya dengan itu, dan tentu saja dia tidak tahu apa-apa. Setelah mendengarkan keluhan Bai Bing, Nangong Huayan segera mengerutkan kening dan menoleh menatap Chu dengan kejam, tanpa henti, apa kata bibimu Bai Bing itu benar? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.